Selamat datang di Nalar Diri. Pernahkah Anda merasa terlalu banyak informasi tentang diri Anda tersebar di mana-mana? Media sosial, aplikasi belanja, bahkan sekadar browse internet. Rasanya seperti ada mata tak terlihat yang selalu mengawasi, bukan? Di era digital yang serba terbuka ini, kita seringkali tergoda untuk membagikan segalanya. Kita ingin terhubung, ingin diakui, ingin menjadi bagian dari sesuatu. Tapi, pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya, apa sih harga dari semua keterbukaan ini? Mungkin Anda berpikir, saya kan tidak punya apa-apa yang perlu disembunyikan. Atau, apa ruginya sih kalau data saya diketahui? Pemikiran seperti ini umum, dan wajar saja. Kita hidup di dunia yang mendorong kita untuk terbuka, transparan, dan selalu terhubung. Namun, di balik semua kemudahan dan konektivitas itu, ada satu aset yang sering kita abaikan, padahal nilainya tak ternilai, privasi pribadi. Privasi bukan sekadar menyembunyikan rahasia. Lebih dari itu, privasi adalah fondasi dari kebebasan, keamanan, dan otonomi diri kita. Ini tentang kendali atas informasi pribadi kita, tentang siapa yang boleh mengaksesnya, dan bagaimana informasi itu digunakan. Di video ini, kita akan membahas mengapa menjaga privasi pribadi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah investasi terbaik yang bisa Anda lakukan untuk diri Anda sendiri di masa depan. Kita akan menyelami mengapa privasi adalah kekuatan, bagaimana ia melindungi kita dari berbagai ancaman, dan mengapa Anda harus mulai serius memikirkannya sekarang juga. Jadi, siapkan diri Anda, karena setelah ini, cara pandang Anda terhadap privasi mungkin akan berubah total. Mari kita mulai. Kita sering mendengar istilah privasi, tapi apa sebenarnya arti privasi dalam konteks kehidupan modern? Privasi pribadi adalah hak fundamental untuk mengontrol informasi tentang diri kita, termasuk data pribadi, preferensi, kebiasaan, bahkan keberadaan fisik kita. Ini adalah hak untuk memutuskan siapa yang tahu apa tentang kita, kapan mereka mengetahuinya, dan untuk tujuan apa. Bayangkan privasi sebagai perisai tak terlihat yang melindungi identitas, pikiran, dan ruang pribadi Anda dari campur tangan yang tidak diinginkan. Mengapa privasi begitu penting hingga disebut sebagai investasi terbaik? Ada beberapa alasan krusial. Pertama, privasi adalah benteng pertahanan Anda dari penipuan dan pencurian identitas. Di dunia yang serba digital ini, data pribadi Anda adalah tambang emas bagi para penjahat siber. Nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, informasi keuangan, semua ini bisa digunakan untuk membuka rekening bank palsu, mengajukan pinjaman atas nama Anda, bahkan melakukan kejahatan serius. Semakin banyak informasi pribadi yang tersebar dan mudah diakses, semakin besar risiko Anda menjadi korban. Menjaga privasi Anda berarti membatasi akses ke informasi-informasi sensitif tersebut, sehingga mempersulit para penjahat untuk melancarkan aksinya. Ini seperti mengunci pintu rumah Anda. Anda tidak akan membiarkan semua orang masuk begitu saja, bukan? Begitu pula dengan data pribadi Anda. Kedua, privasi melindungi Anda dari pengawasan dan manipulasi. Perusahaan teknologi raksasa, dan bahkan beberapa pemerintah, terus-menerus mengumpulkan data tentang kita. Mereka melacak kebiasaan browse Anda, apa yang Anda beli, siapa yang Anda ajak bicara, di mana Anda berada, dan banyak lagi. Data ini kemudian digunakan untuk membangun profil rinci tentang diri Anda, yang kemudian dimanfaatkan untuk iklan bertarget, kampanye politik, atau bahkan untuk memprediksi perilaku Anda. Misalnya, Anda mungkin melihat iklan sepatu yang baru saja Anda cari, atau berita yang sengaja disesuaikan dengan pandangan politik Anda. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari algoritma yang menganalisis data pribadi Anda. Ketika privasi Anda tergerus, Anda menjadi rentan terhadap manipulasi. Anda mungkin tanpa sadar dipengaruhi untuk membeli produk tertentu, memilih kandidat tertentu, atau bahkan mengubah pandangan Anda terhadap suatu isu. Menjaga privasi berarti mengurangi jejak digital Anda, sehingga membatasi kemampuan pihak lain untuk mengumpulkan data tentang Anda dan pada akhirnya memanipulasi Anda. Ini tentang menjaga otonomi Anda dalam mengambil keputusan, tanpa intervensi yang tidak terlihat. Ketiga, privasi menumbuhkan kebebasan berekspresi dan berpikir. Ketika Anda tahu bahwa setiap tindakan, setiap kata, setiap pemikiran Anda mungkin sedang diawasi atau dicatat, Anda cenderung akan menyensor diri sendiri. Anda mungkin ragu untuk menyuarakan pendapat yang tidak populer, mencari informasi yang sensitif, atau bahkan menjelajahi ide-ide baru. Ini dikenal sebagai efek pendinginan, chilling effect. Privasi memberikan Anda ruang aman untuk mengekspresikan diri, bereksperimen dengan ide-ide, dan menjelajahi minat tanpa takut dihakimi, dicatat, atau bahkan dihukum.
Ini adalah esensi dari masyarakat yang bebas dan demokratis. Tanpa privasi, keberanian untuk menjadi diri sendiri dan berinovasi bisa terkikis. Keempat, privasi adalah kunci untuk hubungan pribadi yang sehat. Dalam hubungan pribadi, baik itu dengan teman, keluarga, atau pasangan, ada batas-batas tertentu yang perlu dihormati. Kita tidak akan membaca buku harian teman tanpa izin, bukan? Atau mengintip pesan pribadi pasangan? Begitu pula dengan privasi digital. Menghormati privasi orang lain dan menjaga privasi kita sendiri adalah tanda kepercayaan dan rasa hormat. Di sisi lain, pelanggaran privasi dapat merusak kepercayaan, menyebabkan konflik, dan bahkan menghancurkan hubungan. Terakhir, privasi adalah perlindungan dari diskriminasi. Informasi pribadi Anda, jika jatuh ke tangan yang salah, bisa digunakan untuk mendiskriminasi Anda. Misalnya, informasi kesehatan Anda bisa membuat Anda ditolak oleh penyedia asuransi, atau informasi riwayat keuangan Anda bisa menghalangi Anda mendapatkan pekerjaan atau pinjaman. Di beberapa kasus, bahkan preferensi pribadi atau pandangan politik Anda bisa menjadi dasar diskriminasi. Dengan menjaga privasi, Anda mengurangi risiko informasi sensitif ini digunakan untuk merugikan Anda di berbagai aspek kehidupan. Jadi, ketika kita bicara tentang investasi, kita sering memikirkan uang, saham, atau properti. Tapi, investasi terbaik yang bisa Anda lakukan untuk diri Anda di era digital ini adalah investasi pada privasi pribadi Anda. Ini adalah aset yang melindungi Anda dari kerugian finansial, manipulasi, pembatasan kebebasan, dan diskriminasi. Ini adalah pondasi untuk kehidupan yang aman, mandiri, dan bebas. Bagaimana? Sudah mulai terbayangkan betapa pentingnya privasi ini? Mungkin selama ini kita menganggap remeh, atau bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Tapi jangan khawatir, tidak ada kata terlambat untuk mulai berinvestasi pada privasi Anda. Lalu, bagaimana sih cara kita mulai melindungi privasi pribadi kita di tengah laju teknologi yang begitu cepat ini? Tentu saja, itu adalah pertanyaan yang sangat bagus. Mari kita selami beberapa langkah praktis yang bisa langsung Anda terapkan. Mari kita rekap sebentar mengapa privasi adalah investasi terbaik Anda. Pertama, ia melindungi Anda dari penipuan dan pencurian identitas. Kedua, ia menjadi perisai dari pengawasan dan manipulasi. Ketiga, privasi menumbuhkan kebebasan berekspresi dan berpikir. Keempat, ia adalah kunci hubungan pribadi yang sehat. Dan kelima, perlindungan dari diskriminasi. Singkatnya, privasi adalah fondasi keamanan, kebebasan, dan otonomi Anda di dunia digital. Sekarang, setelah memahami pentingnya, apa yang bisa Anda lakukan? 1. Audit jejak digital Anda. Mulailah dengan mencari nama Anda di Google. Apa yang muncul? Hapus informasi yang tidak perlu atau usang. Periksa pengaturan privasi di semua akun media sosial Anda dan atur agar hanya teman atau orang terdekat yang bisa melihat postingan Anda. Pikirkan 2 kali sebelum memposting informasi pribadi yang sensitif. 2. Gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Jangan pernah menggunakan kata sandi yang sama untuk berbagai akun. Gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Lebih baik lagi, gunakan pengelola kata sandi untuk membantu Anda membuat dan menyimpan kata sandi yang kuat. Aktifkan autentikasi 2 faktor, 2FA, di semua akun yang menyediakannya. Ini adalah lapisan keamanan ekstra yang sangat penting. Hati-hati dengan informasi yang Anda bagikan. Sebelum mengisi formulir online, mengunduh aplikasi baru, atau mengklik tautan yang mencurigakan, pertimbangkan apakah informasi yang diminta benar-benar relevan dan diperlukan. Jangan mudah percaya pada email atau pesan yang meminta informasi pribadi Anda. Selalu verifikasi sumbernya. Perhatikan izin aplikasi. Saat menginstal aplikasi baru di ponsel Anda, perhatikan izin yang diminta. Mengapa aplikasi Center perlu akses ke lokasi Anda atau daftar kontak Anda? Tolak izin yang tidak relevan. Banyak aplikasi mengumpulkan data lebih dari yang mereka butuhkan. Gunakan VPN, Virtual Private Network VPN mengenkripsi lalu lintas internet Anda dan menyembunyikan alamat IP Anda, membuat aktivitas online Anda lebih pribadi dan aman, terutama saat menggunakan Wi-Fi publik. Pendidikan berkelanjutan, dunia digital terus berubah. Tetaplah terinformasi tentang ancaman privasi terbaru dan praktik terbaik untuk melindunginya. Ikuti berita teknologi, baca artikel, dan tonton video seperti ini. Ingat, setiap langkah kecil yang Anda ambil untuk melindungi privasi Anda adalah investasi berharga untuk masa depan. Ini bukan tentang menjadi paranoid atau menutup diri sepenuhnya dari dunia. Ini tentang menjadi cerdas, sadar, dan proaktif dalam mengelola salah satu aset terpenting Anda,
diri Anda sendiri. Anda punya kendali penuh atas privasi Anda. Jadi, mulailah berinvestasi sekarang, demi keamanan dan kebebasan Anda di masa depan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan tips komunikasi lainnya. Saya ingin sekali mendengar pendapat Anda. Apakah Anda punya tips privasi lain yang ingin Anda bagikan? Atau mungkin ada pengalaman pribadi yang ingin Anda ceritakan terkait privasi? Silakan bagikan di kolom komentar di bawah. Diskusi kita bisa membantu banyak orang lain untuk lebih sadar akan pentingnya privasi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.